Selamat pagi, Ready People. Halo, selamat pagi, Ready People. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Frederick Heidemann dari Fredberry Communications. Hari ini masih di mata acara rangkaian virtual Bali Career Fair 2021. Ini hari kedua nih. Tadi sebelum saya masuk ke studio, sempat ngobrol dulu teman-teman teman-teman admin di Ready Indonesia, katanya di hari kedua ini dari kemarin teman-teman yang para job seekers itu sebagian sudah mulai dihubungi oleh para perusahaan-perusahaan atau company mitra kami. Jadinya sudah proses rekrutmen sudah mulai berjalan ya, proses screening, proses jadwal interview dan sebagainya sudah mulai jalan. So good luck, congratulations untuk teman-teman yang udah dipanggil, yang udah di shortlist. Teman-teman yang lain tentunya masih menunggu giliran karena kan perusahaannya juga banyak, ada sekitar 2.500 perusahaan dengan 2.500 lowongan di puluhan perusahaan. Jadi tentunya tidak gampang proses seleksinya. Yang kita selalu ingatkan berulang-ulang kali adalah supaya profil kalian outstanding dilengkapi sampai 100% sehingga proses screening menjadi lebih mudah. Dan para pengusaha atau HRD di perusahaan-perusahaan yang teman-teman tuju lebih bisa melihat profil kalian dibandingkan dengan aplikan yang lain. Jadi good luck buat teman-teman yang siap interview, yang sudah di shortlist. Teman-teman yang lain yang masih menunggu, tetap berdoa, berharap selalu ada pengharapan akan kesempatan yang lebih baik. Dan nantinya jika ada teman-teman yang memang belum pada saat ini menemukan tempat atau menemukan posisi yang diinginkan, tentunya jangan berkecil hati karena semua perlu proses dan dalam hidup kan memang seperti begitu. Jadi mungkin aja jalan hidup kalian memang bukan jadi seorang pekerja, tapi jadi seorang penyedia kerja, barangkali jadi seorang pengusaha seperti itu. Ya. Nah, bicara soal pengusaha nih, hari ini narasumber yang kita miliki adalah seorang pengusaha muda yang sudah lumayan malang melintang di Indonesia ini. Figurnya teman-teman sudah kenal dia sebagai seorang public figure gitu, tapi selama ini kita belum berkesempatan untuk menggali lebih banyak mengenai kegiatan beliau serta visi dan misi beliau selama menjalankan perusahaan ini. Kita lihat siapakah narasumber kita yang berikut ini. Kita terhubung dengan Mas Christian Sugiono di Jakarta. Halo Tian, apa kabar? Halo, apa kabar Ferry? Kabar baik. Udah lama banget nggak ketemu ya? Terakhir Iya, kapan itu? kita dulu yang foto priwet bareng bukan sih? Betul, bukan enggak kita terakhir ketemu kayaknya di Art Hotel Jakarta waktu Titi pemotretan Tamina. Ya betul. Oh jadi ini supaya teman-teman di rumah pada nggak bingung, so akrab banget. Saya sama Tian kenal udah lama, udah 10-11 tahun kali ya Tian ya. Iya, lama ya. Iya, udah 11 tahunan kayak begitu. Sehat Tian? Sehat, gimana di Titi sana? sehat, anak-anak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi ini belakangan ini kayaknya sering ke Bali katanya nih sebelum saya kurang tahu nih kalau selama pandemi ini, tapi kayaknya belakangan ini sering bolak-balik ke Bali karena katanya ada usaha di Bali juga, ada properti di Bali. Ini sedikit cerita dong gimana nih lagi ngejalanin apa nih Tian sekarang? Betul, kebetulan aku baru minggu lalu dari Bali. Jadi aku selama ini udah kayak sebulan bisa 2 kali ke Bali ya. Karena aku emang dari zamannya belum pandemi, ketika pesawat belum boleh, pesawat masih sedikit-sedikit, sampai sekarang aku ngeliat lah Bali gimana prosesnya gitu ya. Karena aku emang ada beberapa properti di situ, villa-villa di Bali yang emang harus diperhatikan, jadi ya mau harus sering bolak-balik ke Bali. Ada pengaruhnya nggak selama pandemi? Tentunya ada sih pasti pengaruhnya, cuman sejauh apa gitu bagi perusahaan-perusahaan yang kamu miliki di sini gitu? Kalau misalnya yang di Bali ya, di Bali kan properti itu kan villa kan kita mengandalkan dari pariwisata ya. Betul. Dan kita tahu bahwa pariwisata Bali sempat ditutup gitu ya, jadi kita sempat nol gitu pariwisatanya. Tapi emang lately mulai buka dan ada lagi ya. Memanglah di situasi yang serba sulit seperti sekarang ini kita emang harus banyak bersabar dan harus pinter-pinter muter otak gitu ya. Gimana caranya supaya tetap bisa survive kurang lebih seperti itu ya.
Siap, tentunya tetap good luck dengan usaha-usaha yang kamu pimpin di sini. Cuman dari kacamata seorang pengusaha nih ya, kacamata pengusaha di Bali nih, ini sedikit banyak, ini bukan curhat sih, lebih kayak sebenarnya Bali sendiri itu menurut kamu siap nggak sih menghadapi krisis ekonomi seperti ini? Baik dari regulator ataupun aparat yang terkait seperti itu bagi kalian sebagai pengusaha. Sebenarnya kalau kita bicara Bali ya, bicara Bali dari sisi pariwisata gitu, dengan ada krisis seperti ini ya mau nggak mau kita harus siap. Tapi aku bilang ya ini kita semua mendadak, mungkin nggak sesiap kalau misalnya kita tahu gitu ya akan terjadi hal seperti ini. Gitu ya. Tapi aku percaya bahwa semua orang berusaha untuk sebaik mungkin untuk mengembalikan kondisi, dan juga pemerintah sebagai regulator juga berusaha sekuat tenaga gitu ya untuk membuat aturan-aturan yang ya bisa dibilang support pengusaha gitu ya, meskipun mungkin belum maksimal gitu ya, mungkin ada yang belum kena atau seperti apa, tapi saya yakin bahwa kita dari sisi pemerintah, kita para pengusaha dan juga semua orang kita saling bekerja sama. Poinnya adalah bukan masalah siap nggak siapnya, tapi bagaimana ketika this crisis hits gitu ya, ketika krisis ini menghujam atau menghantam, gimana kita bisa survive. Nah, untuk bisa survive-nya itu kan sebagai seorang pengusaha dan mungkin juga bisa diterapkan gitu ya kepada orang-orang yang bukan pengusaha adalah bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan baik dalam segala situasi yang penuh perubahan ini. Contohnya, ya di Bali misalnya saya bicara villa gitu ya, bicara villa, kita bicara properti, mungkin saya dapat dari Airbnb atau dari Agoda, biasa tamu-tamunya, kemudian tidak ada yang datang karena airport ditutup, internasional tidak bisa masuk. Jadi ya kita harus mulai mencari celah untuk mendapatkan tamu-tamu yang lokal ataupun juga mempromosikan properti kita terhadap orang-orang yang ingin long stay di Bali. Yang work from Bali itu ya. Orang asing yang nyangkut di Bali mungkin mereka butuh tempat long stay. Hal-hal seperti itulah yang kita lakukan. Betul. Ini kalau boleh tahu properti Tian ada berapa nih di Bali dan di mana aja nih lokasinya? Ada 4, di Seminyak, di Umala, sama di Nusa Dua. Oke. Hampir di semua kantung-kantung ini ya. Maksudnya secara prediktif sebenarnya kalian udah tahu dari awal gitu di mana aja disasar kayak gitu. Kemudian ya kita tidak pernah tahu gitu apa yang terjadi dalam hidup. Nah, jadi seperti Tian bilang tadi kan, pintu-pintunya beradaptasi gitu, lebih adaptif terhadap kemungkinan yang terjadi gitu dalam menjalankan ini ya perusahaan. Oke. Nah gini, sekarang bicara soal situasi seperti sekarang nih, kondisi pandemik, ekonomi, sosial berubah total. Ini hal yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Terjadi juga perubahan yang sifatnya prinsipil mendasar terutama dalam kita sebagai makhluk sosial gitu. Nah sekarang Tian sebagai pengusaha muda yang banyak berkecimpung di dunia digital media dan kreatif gitu. Jadinya tentunya anak karyawan juga mungkin rata-rata pengusaha anak-anak muda, segmentasi pasar yang kamu sasar juga anak-anak muda seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya kondisi seperti begini kan memang mau nggak mau pasti shifting ya, dalam artian pola perilaku dan kebiasaan tentu berubah. Ada divergensi antara anak muda zamannya kita dulu gitu barangkali dengan anak muda sekarang seperti itu. Nah, jadi dari kacamata seorang pengusaha nih Tian melihat ini sebagai tantangan atau sebagai peluang, itu gimana? Coba bisa di-share nggak? Ya, kalau dari kacamata seorang pengusaha memang kita harus selalu melihat peluang gitu ya. Betul. Peluang kesempatan dalam kesempitan gitu bahasanya. Iya benar. Mungkin aku bisa cerita gini ya. Aku sekarang ya di Bali tadi properti itu adalah ya salah satu usaha aku gitu ya. Tapi saat ini aku memang menjabat sebagai CEO dari Cumi.id. Cumi.id adalah rental marketplace platform. Ya seperti Tokopedia, seperti Bukalapak, tapi untuk sewa menyewa gitu ya. Jadi bukan untuk jual beli. Nah, kita punya awal mulanya kita ingin launching itu di Pulau Bali. Kenapa? Karena kita ingin sebagai platform untuk sewa menyewa segala macam, misalnya mobil, motor, banana boat, jet ski lah, drone, apapun itu. Karena kita melihat di Bali peluang itu ada. Kan banyak turis gitu yang butuh sewa segala macam lah. Gitu. Nah,
Kemudian COVID datang dan ternyata rencana kita untuk di Bali itu bubar jalan semuanya. Nah, ini kan merupakan sebuah tantangan gitu ya, tapi justru dari situ ada peluang baru yang kita lihat sebagai pengusaha, yaitu apa? Tadinya kita mau menjadi platform untuk menyewakan segala macam barang-barang yang hubungannya dengan tourism. Oke. Ketika turismenya selesai, dalam artian istirahat dulu gitu ya. Lagi istirahat. Turisme yang nggak bisa di ini, kita melihat peluang bahwa ternyata sekarang orang-orang ini work from home. Work from home, school from home, sekolah gitu ya. Dan semua orang di rumah. Nah, ini ada peluang baru, yaitu kita menjadi platform untuk fokus menyewakan peralatan-peralatan untuk di rumah, kerja di rumah, sekolah di rumah. Dan bahkan mainan anak sekarang jadi rame gitu. Karena banyak orang tua yang ya mungkin di rumah anaknya bosen ya main itu aja gitu, sehingga mereka butuh mainan baru yang mereka nggak mau beli, dan akhirnya mereka menyewa dari platform kita. Dan itu adalah sebuah cara gitu ya, cara di mana kita melihat krisis ini nih sebagai sebuah peluang. That's why mata itu harus jeli bahwa kalau ada satu peluang tertutup, nah biasanya itu peluang lain pasti selalu ada pintu lain yang terbuka. Betul. Gitu ya. Nah, kita nggak boleh kaku-kaku banget gitu ya sebagai pengusaha. Maunya ini terus, tapi tunggu sampai pintu kebuka, susah. Jadi kita harus fleksibel untuk mencoba mengganti arahnya ke arah seperti itu. Nah, itu kan agile gitu. Nah, tidak hanya dari pengusahanya saja, tapi juga dari para employee kita lah, karyawan kita gitu ya. Dengan terpaksa kita ada pengurangan jumlah karyawan, itu sesuatu hal yang terpaksa harus dilakukan. Dan juga tadinya kita mau menambah tim, ternyata tidak bisa gitu karena budget nggak ada gitu ya, karena kan krisis ini. Sehingga dari sisi pekerja atau karyawan juga dituntut untuk lebih fleksibel. Dalam artian ya mungkin tadinya kerjaan kamu job desk-nya cuma AB, sekarang jadi ABC lah gitu ya. Kurang lebih. Jadi karena emang namanya situasi ini kita harus saling bahu-membahu, kita harus saling bekerja sama dan menyampingkan ego gitu. Selama kita masih bisa bekerja dan selama pengusaha juga masih bisa menghasilkan atau menggaji ya sebisa mungkin kita saling bekerja sama. Jadi kurang lebih seperti itu sih. So far gimana nih karyawan yang masih bisa Tian pertahankan gitu? Jadi mereka bisa nggak? Mereka cukup adaptif nggak dengan kondisi seperti yang sekarang? Jadi seperti Tian bilang kan tadi mungkin skillnya anak itu di hire ya sebagai seorang gitu. Pada kenyataannya mau nggak mau ketika situasi seperti begini kan orang dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang dia di luar comfort zone-nya dia gitu. So far apakah ada friksi yang ditimbulkan atau seperti apa? Ya, so far sih semua bisa kooperatif ya. Kooperatif dalam arti bisa menerima dan mengerti situasi gitu ya. Karena ya kebetulan juga perusahaan kami belum menjadi perusahaan yang sangat besar gitu ya. Kita masih perusahaan kecil menengah dan karyawan juga jumlahnya 15. Jadi masih lebih mudah untuk dihandle dan untuk saling kerjasamanya masih lebih mudah lah gitu. Dan karyawan kami juga sepertinya kebanyakan juga anak-anak muda seperti Ferry cerita gitu ya, anak-anak zaman sekarang gitu, dan mereka lebih fleksibel untuk segala sesuatunya. Dan I'm quite happy lah. Oke, good. Dalam kondisi sekarang, kondisi seperti gini gitu, Tian bikin perusahaan startup. Ini Tian melihatnya ini sebagai saat yang tepat atau malahan gitu. Tapi gimana lagi show must go on gitu. Ini sebagai bener-bener kenapa sekarang sih lu bikin gitu seperti gitu atau malahan gimana gitu secara sebenarnya agak susah kenapa? Karena kalau misalnya dari sisi sisi entrepreneur-nya gitu ya, sisi kita sebagai pengusahanya, apalagi perusahaan startup yang berbasis digital. Kita untuk merintis perusahaan awal ini kan kita mengandalkan investasi dari para investor, suntikan modal. Karena ya kalau perusahaan berbasis digital, dia harus mendapatkan scale yang besar dulu, banyak user, banyak passion segala macam, baru mereka bisa profit, gitu ya. Cara kira seperti itu. Nah, sebelum mencapai profit itu ya, mereka harus istilahnya burning money. Burning money yaitu modal dipakai untuk bikin produk, untuk marketing, untuk hire team, untuk develop segala macam, di mana kita profitnya masih nol. Nah, tapi kita sudah mempunyai jalan, setiap tahun kita harus fundraising. Fundraising dalam artian itu harus mencari investor baru untuk menyuntikkan modal. Nah,
di situasi seperti ini sangat sulit. Sangat sulit kenapa? Karena ya planning kita tahun 2020 kita mau launching, kemudian mungkin 2021 kita jumlah user mau mencapai 1 juta gitu misalnya ya, itu tidak tercapai karena banyak problem krisis dan segala macam inilah gitu. Itu sangat-sangat berimbas. Sehingga apa yang kita planning mau kita capai dalam waktu 2 atau 3 tahun mungkin akan jadi mundur jadi 5 atau 6 tahun bisa gitu. Jadi ya memang agak-agak sulit di masa-masa seperti ini untuk membuat perusahaan dengan cara seperti itu, yaitu dengan mengandalkan modal. Dengan sangat alangkah baiknya kalau kita bisa membuat perusahaan-perusahaan atau UKM gitu ya, UKM yang bisa menghasilkan profit secara langsung. Nah itu jauh lebih baik. Situasinya seperti itu sih kalau lebih. Mungkin ini ya hikmahnya jadi sekarang lebih tough kali ya pengusaha-pengusaha sekarang ya, startup yang buka sekarang kayaknya itu kejadian yang kedepannya beberapa puluh tahun ke depan gitu ya, kita touch amit-amit gitu, jangan sampai kejadian lagi, tapi nanti kedepannya bilang kalau gue survive pandemi gila aja lu, masa sampai bisa survive yang kondisi yang lebih nyaman. Mentalnya jadi keasah. Kayak seperti gitu ya. Oke. Tadi sebelumnya Tian sempat singgung juga mau nggak mau memang karena kondisi harus merumahkan sebagian karyawan. Tadinya proses rekrutmen yang harus tadinya planningnya mau membuka lapangan pekerjaan untuk sekian banyak orang, terpaksa harus dipotong dulu, dialihkan. Nah sebenarnya ada masukan nggak sih bagi selama waktu kemarin gitu, ini pengalaman berbeda aja waktu Tian harus terpaksa banget nih berhentiin anak-anak gitu. Jadi seperti apa sih biasanya wejangan yang kamu kasih ke mereka sama in general juga sama teman-teman yang lain yang kebetulan menghadapi masalah yang sama gitu, ada nggak sih dari Tian masukan gimana mereka menyikapi kondisi seperti ini? Jadi sebenarnya sih aku tidak memecat gitu, tapi kebetulan kontrak-kontraknya habis itu pas bulan Maret April, jadi kita tidak memperpanjang gitu. Emang agak hoki juga sih, tidak perlu yang kayak mecat gitu ya, tapi kita terselamatkan oleh save by the bell-nya gitu ya. Betul, jadi maaf sekali kontrak tidak bisa kita perpanjang karena situasi seperti ini seperti itu gitu ya. Ya memang di satu sisi ya kontrak selesai gitu ya. Di sisi lain memang rencananya kita ingin memperpanjang, seperti tadi saya bilang kita ingin memperbesar timnya tambah lagi, tapi tidak bisa terlaksana ya. Ya pada saat itu sih kebetulan ya semua orang paham ya. Kebetulan kalau di sisi saya semua orang paham, bisa memahami, dan meskipun ada yang berat juga, bahkan kita sempat sampai memotong gaji karyawan sampai saya lupa ya, sampai 20% atau sampai berapa, lupa lah gitu. Nah ini adalah sebuah action yang harus kita jalankan. Kenapa? Karena sebagai pengusaha melihatnya begini, kita harus menyelamatkan perusahaan sebagai perahunya. Jangan sampai perahu ini misal, let's say kita harus mencapai titik tujuannya dalam waktu 1 tahun. Tapi karena krisis ini 6 bulan nih, bisa-bisa bensinnya habis, kurang lebih begitu. Atau bocor, atau gimana. Atau bocor. Nah, kita harus menghitung bahwa, mau nggak mau ya tetap supaya semuanya selamat, ya kita harus mengkomunikasikan bahwa maaf sekali, ya kita harus sementara ini memotong gaji-gaji kalian. Demi perusahaan ini bisa berjalan terus, demi supaya kalian dan teman-teman kalian ini semua bisa ada kerjaan lah, kurang lebih gitu. Jadi memang tidak boleh ada sisi egoistik, tidak ada boleh sisi menang sendiri di saat-saat seperti ini. Di saat-saat seperti ini memang yang dibutuhkan adalah kerjasama yang baik dan saling pengertian yang tinggi antara pengusaha dan karyawannya. Di mana pengusaha harus memikirkan secara besar, yaitu perusahaan ini, perahu ini, di mana di dalamnya karyawannya bukan cuma satu, Anda saja, tapi ada Anda dan teman-teman Anda yang mempunyai problem yang sama atau berbeda. Nah ini pengusaha harus mikir seperti itu, dan si karyawan ini juga harus nerimo gitu bahasanya, nerimo dalam artian ya situasi seperti ini bukan maunya kita, dan pengusaha juga poinnya adalah menyelamatkan perusahaannya, jangan sampai 2 bulan malah nggak dapat kerjaan semua. Jadi ya better gaji dipotong tapi masih bisa kerja lama daripada gaji full tapi 2 bulan udah out. Betul. Ya, kalau kita cara pikir seperti itu. Betul.
Ini rata-rata nih anak-anak yang kontraknya nggak dilanjutin sama perusahaan Tian, sorry, itu sekarang Tian tahu nggak mereka pada ngapain gitu dan rata-rata tuh pada ngerjain apa? Ya ada yang tahu ya, ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu ya. Ya Ya, rata-rata mereka dapat kerjaan lagi sih. Mereka dapat dapat kerjaan lagi kerjaan. ya. Oke, mungkin apa namanya bagusnya mungkin kerja di perusahaan Tian juga platformnya sudah jelas, orang sudah sedikit banyak sudah memiliki ada ke arah situ. Nah, tapi tidak semua orang memiliki apa namanya advantage seperti itu ya. Jadi nggak kan kita tahu ini masalah global gitu. Kita bicara soal Indonesia aja tentunya angka pengangguran yang signifikan banget di atas 37% semenjak terjadinya seperti gini. Iya. Apa namanya tidak semua orang memiliki apa namanya privilege seperti tadi yang Tian bilang. Mungkin kalau aku jadi karyawan Tian bilangin, oh ya kamu kerja di mana dulu, saya kerja di Cumirantal misalnya gitu. Oh ya punyanya Christian Sugiono ya, orang tahu paling enggak dilebihin lah, di highlight palingan. Tapi nggak semua perusahaan atau semua lapangan pekerjaan memiliki apa namanya social advantage seperti itu. Nah, ada nggak saran dari Tian gitu bagi teman-teman yang terpaksa harus dirumahkan atau tidak dilanjutkan kontraknya dan bagaimana mereka membuat diri mereka tetap bisa survive gitu dalam kondisi seperti sekarang ini? Ya, kalau aku sih gini ya, memang kalau aku kan seorang entrepreneur ya, jadi Ya, mindset itu ya entrepreneur gitu ya. ya, Eh, Banyak juga dari teman-teman aku yang seperti ini ceritanya dirumahkan, kemudian kontrak diputus, dan kemudian mereka mungkin mau melamar ke pekerjaan lain, tapi ya perusahaan tersebut juga sedang berat dan tidak bisa menambah tim. Persis lah kayak ya, perusahaan kita mau nambah tim, tapi ternyata lowongannya ditutup gitu ya. Eh, Mostly mereka akhirnya jadinya berusaha sendiri gitu. Mereka berusaha sendiri di rumah, jualan inilah, paling banyak tuh jualan makanan ya. Jualan makanan tuh semua orang jualan makanan gitu. ya, Dan banyak yang sukses. Jadi gini ya, saya sebagai seorang entrepreneur, saya pasti selalu akan ngasih wejangan dalam mindset seorang entrepreneur gitu ya. Dimana kamu pasti bisa survive selama kamu masih sehat. Kamu ketika kamu bisa pernah bekerja sama orang di sebuah perusahaan, kamu udah pasti punya skill dan kamu udah pasti orang yang ya pinter lah gitu ya, kurang lebih. Nah, dari situ coba kamu gali di sisi diri kamu bagian mana yang belum pernah kamu lakukan. Yaitu misalnya let's say cobalah mindset entrepreneur di mana surviving skill ini sangat-sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini ya. Coba jualan segala macam yang bisa dijual. Ini kan kita konteksnya bicara seandainya orang ini tidak mempunyai pekerjaan sama sekali gitu ya. ya, Jadi ya bisa lah kita mencoba usaha dengan menjual apapun yang bisa kamu jual, kerajinan apa yang bisa kamu kerjakan gitu. Jadi emang sebenarnya nggak ada saran yang saklek seperti apa, tapi kalau saya bilang ya bahwa kita harus coba semuanya. Mungkin kalau kamu tadi yang pekerjaannya seorang finance, cobalah kamu kerjain yang pekerjaannya seorang apa ya misalnya, ya bukan bidang kamu gitu ya. Meskipun kamu nggak punya skillnya, tapi bisa dicoba gitu. Jadi itu untuk men-unlock juga potensi dalam diri kamu. ya, betul. Kalau Betul. seandainya selama ini 3 tahun, 4 tahun terakhir kamu kerja hanya di posisi yang itu-itu saja, nyaman gitu ya, nyaman. Kemudian ada krisis seperti ini, kalau kamu mencoba untuk melakukan hal yang lain, jangan-jangan potensi kamu sebenarnya di hal yang lain. Ya, Gitu. Nah, kita tidak pernah tahu seperti itu. Jadi inilah dalam situasi krisis kita bisa melihat perspektifnya dari perspektif peluang Ya. atau kesempatan bahwa ya ini kesempatan gue untuk nyoba sesuatu yang nggak pernah gue coba. Oke. Ngomong saya emang gampang ya, saya ngomong seperti ini gampang. Ya. Tapi ya kurang lebih emang harus seperti itu. Ya. Mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba supaya kita bisa men-unlock potensi dalam diri kita yang belum pernah terlihat. Dan jangan-jangan itu sebenarnya potensi terbaik dari diri kita. Jadi Jangan ragu untuk stepping out of your comfort zone gitu kali ya, Tian ya. betul. Selama kita masih muda, gitu ya, jangan takutlah untuk mencoba segala hal. Saya umurnya udah 40, saya udah telat lah untuk mencoba segala hal. Tapi saya udah pernah mencoba segala hal. Nah, buat teman-teman yang masih muda, coba sebisa mungkin potensi-potensi dari kalian itu digali apa aja. Mungkin kalian sekolahnya sekolah ekonomi, jangan-jangan kalian jagonya desain. Nah, hal-hal seperti itulah maksud saya gitu ya. Jadi kita harus melihat peluang ini sebagai potensi untuk membesarkan potensi diri. Benar.
Ya, benar juga yang Tian bilangnya. Kadang-kadang kita lupa bahwasanya skill itu spektrumnya luas ya, bukan hanya hal-hal yang bersifat vokasional, bukan hanya kita pelajari aja. Mana kita tidak tahu bakat kita dulu seperti apa yang terpaksa harus disuppress karena mungkin orang tua bilang udah kamu harus jadi seorang ekonom, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini dan itu. Padahal semua orang sebenarnya mungkin punya mimpi yang tidak sempat terwujud. Mungkin ini saatnya juga gitu untuk explore dan melihat kemungkinan ke arah sana ya. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan dari viewers. Ini ada dari apa nih namanya, Lomen Mega, katanya Lomen Mega. Katian, adakah kendala di saat pandemi seperti ini? Apakah langkah yang diambil dalam menghadapi pandemi? Tadi udah dijelaskan sama Mas Tian ya, stepnya. Jadi mungkin tadi udah tidak perlu dijelaskan lagi. Oke, Tian, sekarang sebelum kita nutup pertanyaan sesi kita kali ini, ada pertanyaan sedikit di ujungnya aja. Sebagai seorang pengusaha, apa sih harapan dan pengharapan Tian gitu dalam kondisi seperti begini, dan ya siapa sih yang mau mengharapkan kondisi seperti begini, cuman paling enggak supaya sama-sama saling support dan sama saling survive dalam kondisi seperti ini, itu apa gitu pengharapan seorang Christian Sugiono? Ya tentunya kalau dari kacamata sebagai seorang pengusaha, kita sangat mengharapkan situasi ini cepat berlalu, itu satu gitu ya. Dimana kita semua bisa back to normal, mengejar apa goals kita, mengejar apa yang kita impikan gitu ya. Tapi memang dalam situasi seperti ini yang diperlukan ini adalah kerjasama. Kerjasama dalam artian seperti ini. Kita lihatlah konteksnya ini pandemi. Pandemi ini poinnya adalah gimana kita survive. Tapi kita not saving our own ass gitu. Dalam artian kita harus melihat ini nggak bisa nih kabur sendiri-sendiri. Oh, gue mau nyelamatin gue sendiri aja lah. Sesimpel urusan masker, sesimpel urusan prokes. Ketika semua orang prokes, tapi ada satu orang tidak prokes, ya ini resikonya jadi ada lagi. Begitu juga dengan hal yang lainnya. Jadi di situasi seperti ini tuh dibutuhkan adalah benar-benar kerja sama yang solid antara semua umat manusia, antara pengusaha dengan karyawan, antara pengusaha dengan pemerintah, antara pemerintah dengan siapa saya nggak tahu. Semua ini harus bekerja dengan baik supaya kita bisa survive. Karena di saat seperti ini yang kita entrepreneur punya mindset, ini bukan growing phase gitu, tapi ini adalah surviving phase. Di mana kita bertahan dulu dengan resource yang minim, dengan situasi yang serba terbatas. Ya harapannya sih adalah ya bahwa semua orang paham situasi ini yang dibutuhkan adalah kerjasama yang baik di semua lini. Pengusaha harus mengerti kebutuhan karyawan, begitu juga karyawan harus mengerti situasi perusahaan. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ada karyawan yang nggak ngerti, dipecat gitu, misalnya, dipecat, segala macam. Loh, gimana perusahaannya? Kalau gitu ngapain bikin perusahaan? Ya gitu-gitulah, gitu kan. Ya, kadang-kadang kita sebagai pengusaha banyak hal-hal yang tidak diketahui ya di belakang yang berat juga untuk melakukannya. Mungkin Anda masih bisa kita gaji setiap bulan meskipun dipotong. Tapi apakah Anda mikir bahwa pemimpin Anda itu tidak digaji sama sekali? Demi supaya karyawannya bisa jalan dalam situasi minim dan perusahaannya juga paling nggak bisa tetap bergerak. Gitu. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Harapan saya ya kerjasama yang baik antara pengusaha, karyawan, pemerintah dan semuanya, dan juga menyampingkan ego masing-masing untuk saving our own ass. Gitu. Kita harus survive sama-sama, yaitu dengan cara teamwork seperti itu sih. Saling bahu-membahu gitu ya, intinya melewati masalah. We're not on the same boat, tapi we're going through the same, ini katanya bilang apa, hurricane, we're going through the same badai katanya. Jadi kita harus saling sama-sama gitu ya. Oke, jadi obrolan sama Tian ini seru banget ternyata, lebih seru dari yang jujur ya teman kita yang aku mungkin ternyata banyak banget hal-hal baru yang kita kenal berbelas-belas tahun juga nggak pernah ngomong serius seperti ini kan ya Tian, pasti ngomongnya sambil lalu aja gitu, apalah anak-anak lah, istri dan sebagainya kayak gitu. Oke, jadi mungkin juga membuka potensi baru gitu. Tian, wah bisa juga nih Tian punya acara talk show TV sendiri gitu yang sifatnya lebih membahas ke entrepreneurial seperti gitu kan, mana kita tahu gitu. Jadi thank you banget Tian udah menyempatkan waktu di pagi hari ini. Sukses semuanya tentu untuk semua usaha-usaha yang lagi Tian jalanin, semua properti yang di Bali-nya juga so far so good.
Terima kasih. Sampai kita semua bisa melewati badai ini bersama-sama. Salam untuk Titi dan anak-anak di rumahnya. Thank you banget udah hadir di sini. Sampai ketemu di barangkali nanti ada sesi-sesi selanjutnya dan selalu sehat tentunya ya. Baik, teman-teman di rumah, demikian tadi obrolan singkat kita dengan Mas Christian Sugiono, sharing tentang apa yang Tian jalani selama pandemi seperti ini dan bagaimana dia bisa survive, dan juga sedikit saran, banyak barangkali saran buat teman-teman yang harus mau stepping out of your comfort zone dan exploring other things dalam kondisi seperti begini, karena itu tadi yang seperti Tian bilang, jangan terpaku oleh satu sisi. Kamu kerjanya bisa cuma satu hal, ternyata kamu lupa bahwasanya begitu banyak spektrum di luar sana yang bisa kamu kerjakan. So, thank you for watching. Kita akan tutup dulu sesi talk show kita kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dan tetap ready untuk Indonesia berkarya.